Shalom adik-adik semuanya, gimana kabarnya hari ini? Pastinya dahsyat dan luar biasa. Wah, hari ini ketemu dengan Kak Evan di sini dan kita hari ini mau memuji Tuhan, mau meninggikan nama Tuhan. Tapi sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami, untuk kami bisa beribadah kepadamu pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan pemeliharaan-Mu sepanjang seminggu ini. Dan pada hari ini kami mau meninggikan nama-Mu, mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah setiap kami yang mengikuti ibadah ini mendapatkan berkat yang melimpah daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yuk, Kak Evan undang adik-adik semuanya bangkit berdiri dulu semuanya. Kita mau gerakin badan-badan kita dulu. Ayo lompat-lompat. Tangannya digerakin biar seger, oke? Nah, dan kita percaya bahwa di dalam Tuhan ada kemenangan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kemenangan. Kita mau nyanyikan pujian ini dalam nama Tuhan Yesus. Yuk sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Nah, adik-adik semuanya, kalau Tuhan Yesus di pihak kita, siapa yang bisa lawan kita? Iblis, setan pun takut sama kita. Jadi kita gak perlu takut ya sama hantu, sama apa iblis itu semuanya. Karena di dalam kita ada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesuslah yang memberi kemenangan. Yuk kita nyanyi lagi dari awal lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Yeay. Dan kita menang karena kita ada bersama Tuhan Yesus. Amin. Nah, dan kita juga adalah anak-anak raja. Ya. Jadi siapa di sini yang anak raja? Angkat tangannya. Ya, belum angkat tangan semuanya. Yang anak raja siapa di sini semuanya? Wah, iya anak papi mami, tapi kita adalah anak raja. Siapa raja kita? Tuhan Yesus. Betul. Mari kita nyanyikan, aku anak raja. Kita mau tepuk tangan semuanya. Yuk, katakan, aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja,
Kita semua anak raja. Tangan dilambai-lambai, kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Tangan dilambai-lambai, kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kita katakan lagi, aku anak raja, sambil tunjuk diri sendiri. Aku anak raja, tunjuk temannya. Kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tangan dilambai-lambai, kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Tangan dilambai-lambai, kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Sekali lagi, adik-adik saja sendiri. Mantap. Tangan dilambai-lambai, kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, putar badan. 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 Waduh, wah kebanyakan muter nih. Wah Kevin pusing. Oke adik-adik, boleh duduk semuanya. Dan kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau menaikkan pujian kita, Ku mau cinta Yesus selamanya. Siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan bertumbuh dalam hati kita semua. Sama-sama kita katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah memimpin ibadah kami. Dari puji-pujian setiap kami yang naikkan Tuhan, dan setiap penyembahan kami kiranya menyenangkan hati-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau siapkan setiap hati kami Tuhan, agar kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, dan kiranya firman-Mu dapat menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau pakai mulut lidahnya Tuhan, agar bisa menyampaikan firman-Mu dengan baik, dan kami semua mendapatkan berkat yang melimpah daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua. Bagaimana kabar hari ini? Pastinya dahsyat dan luar biasa. Tadi kita sudah memuji nama Tuhan ya. Semua pada bersuka cita, dan hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan adik-adik. Sebelumnya Kak Vera mau nanya dulu nih. Kemarin hari Kamis ya, hari Kamis yang lalu itu kita merayakan apa sih? Ya, kalau kita lihat di tanggalan kita libur ya, tanggal merah, warna merah. Nah, kenapa sih ada peristiwa apa? Ada hari apa? Ada yang tahu? Wah, ya benar. Ya, hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan hari ini. Kak Vera beri judul yaitu kenaikan Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama buka di dalam Lukas 24 ayat 50 sampai ayat yang ke-53. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Yuk, buat adik-adik semua yang sudah bisa baca, kita mau buka ayat ini, kita mau baca sama-sama ya. Dalam hitungan yang ketiga kita akan mulai. 2, 3. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Oke, sebelumnya kita akan sama-sama melihat video kenaikan Tuhan Yesus. Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ya adik-adik, dari video yang tadi sudah kita lihat itu menjelaskan ya, menjelaskan tentang gambar yang kita baca dalam ayat 50 sampai ayat 53. Nah sebelumnya Kak Vera mau nanya lagi nih, kira-kira menurut adik-adik Tuhan Yesus tuh naik ke surga untuk apa sih? Ngapain sih? Ada 2 jawaban. Ayo adik-adik tahu bisa ketik di kolom komentar ya. Tuhan Yesus kira-kira naik ke surga untuk apa? Untuk menjadi apa? Ya untuk ngapain? Kak Vera kasih tahu nih. Tuhan Yesus naik ke surga itu untuk menjadi raja, dan yang kedua untuk menyiapkan tempat bagi setiap kita orang yang percaya. Nah, kembali lagi kita ke dalam bacaan Alkitab adik-adik. Setelah Tuhan Yesus bangkit ya, Tuhan Yesus ini menampakkan diri ke beberapa murid. Kalau kita bisa lihat di dalam ayat-ayat sebelumnya, di situ menceritakan bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada muridnya di jalan ke Emmaus ya. Kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri ke semua muridnya juga. Dan setelah itu Tuhan Yesus naik ke surga. Kira-kira apa sih arti dari menampakkan diri? Menampakkan diri yaitu menjumpai atau menemui. Tuhan Yesus menemui para muridnya. Ya, karena sebelumnya kenapa? Karena para murid ini sebelumnya mereka sedih. Tuhan Yesus sudah mati ya, habis mati dia bangkit. Tapi mereka belum bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah setelah mereka Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para muridnya, kira-kira bagaimana perasaan para murid setelah bertemu dengan Tuhan Yesus adik-adik? Apakah senang, apakah sedih?
Pastinya senang. Sama seperti halnya adik-adik ya. Di sini kelas Daud dan kelas Yusuf. Kalau ditinggal sama mami papi pergi sebentar kemana. Tapi adik-adik gak ikut. Adik-adik suruh tunggu di rumah. Pasti adik-adik sedih ya, pengen ikut, merengek minta ikut gitu ya. Tapi setelah mereka pulang, adik-adik pasti akan senang. Ya begitu juga yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Mereka yang awalnya sedih karena kematian Tuhan Yesus, setelah Tuhan Yesus bangkit lagi, mereka bersuka cita. Ya. Dan di sini kita lihat di dalam ayat yang ke-50 di situ dikatakan lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Ya, Tuhan Yesus membawa para muridnya ini ke Betania, dekat Betania dan memberkati mereka. Tiba-tiba adik-adik apa yang terjadi pada waktu Tuhan Yesus memberkati para murid ya. Tiba-tiba Tuhan Yesus terangkat ke surga. Tuhan Yesus terangkat ke surga. Tadi adik-adik sudah lihat videonya ya. Di situ bisa dengan jelas kita lihat Tuhan Yesus tiba-tiba terangkat ke surga. Bagaimana nih dengan adik-adik ya? Ketika Tuhan Yesus memberkati adik-adik, apakah adik-adik sedih, senang? Pastinya senang ya. Kita bisa lihat berkat apa sih yang Tuhan berikan bagi hidup kita ya. Berkat kesehatan, kemudian apalagi kita bisa punya mami papi yang baik ya. Kemudian kita punya teman-teman yang baik. Terus apalagi kita bisa makan-makan yang enak. Kita punya kepintaran, kepandaian. Itu semua berkat dari Tuhan. Begitu pula pada waktu para murid ini diberkati oleh Tuhan. Mereka sukacita, mereka tidak bersedih. Dan kemudian selanjutnya di dalam ayat yang ke-52 di situ dikatakan mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ya, murid-murid ini ketika Tuhan Yesus naik terangkat ke surga, murid-murid ini enggak sedih lagi seperti pada waktu kematian Tuhan Yesus, tapi mereka bersukacita. Karena emang tempat Tuhan Yesus ada di surga. Ya, adik-adik. Kemudian di dalam ayat yang 53, ayat yang terakhir kita lihat mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ya, pada waktu Tuhan Yesus terangkat ke surga, mereka bersukacita dan mereka senantiasa berada dalam bait Allah. Artinya mereka ini setia untuk beribadah kepada Tuhan. Dari sini kita sama-sama belajar adik-adik pada pagi hari ini. Yuk kita juga mau untuk setia beribadah kepada Tuhan. Ketika waktunya kita beribadah, kita harus semangat, kita harus senang, kita harus bersuka cita. Ya, bukan ketika waktunya tiba, ayo sekolah minggu. Nantilah, sore juga bisa. Nanti ajalah mami. Ya, seperti itu. Kita malah lesu, kita malah gak semangat seperti itu. Tapi pagi hari ini kita mau sama-sama belajar, kita mau semangat, kita mau bersuka cita ketika kita datang kepada Tuhan. Seperti halnya yang dilakukan para murid ketika mereka ditinggalkan oleh Tuhan, bukan ditinggalkan ya. Ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, murid-murid ini tetap bersuka cita dan mereka tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan. Hasilnya apa? Tuhan Yesus akan semakin memberkati kehidupan adik-adik. Oke, amin buat firman Tuhan. Kita akan sama-sama tutup kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan sudah memberkati dan menyertai kami sepanjang ibadah kami. Tuhan ajar kami untuk kami senantiasa setia Tuhan untuk beribadah kepadamu. Karena kami tahu ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus akan menjadi Raja dan Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami anak-anak-Mu yang masih kecil ini untuk kami tetap setia mengiring Engkau. Berkati papih mami kami, berkati semuanya Tuhan yang sudah boleh mendukung ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yuk adik-adik, kita mau sama-sama memberikan persembahan, kita mau siapkan persembahannya, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mempersembahkan yang terbaik, biarlah semuanya boleh berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik bisa
masukkan persembahannya ke celengan ya. Sambil memberikan persembahan, Kak Vera akan memberikan pengumuman buat adik-adik semua. Pengumuman yang pertama, mulai minggu ini kan kita sudah untuk kakak-kakak yang kelas besar dari kelas Yonatan sampai kelas Yosua itu sudah onsite, sudah sekolah minggu di gereja. Tapi untuk adik-adik yang kelas Daud dan kelas Yusuf masih beribadah secara online ya di rumah ya. Nah untuk itu adik-adik tetap semangat juga walaupun sekolah minggunya masih online. Doakan supaya kita semua bisa sama-sama beribadah kembali di gereja ya. Ya kembali Kak Vera ingatkan untuk seterusnya kelas Yonatan sampai kelas Yosua itu akan onsite di gereja. Oke, tetap sehat, tetap semangat adik-adik semua. Kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, Tuhan sudah memberkati kami, ibadah kami, biar kami boleh terus semakin semangat untuk mempermuliakan nama-Mu. Berkati kami, berkati orang tua kami, papi mami kami Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.